Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid, sholat maghrib berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih mengkaji kitab Taysirul Khalaq. Kemarin kita baru saja menyelesaikan adabul akli, adab-adab makan. Sekarang kita akan masuk bab baru, adabus syurbi, adab-adab minum. Namun sebelum kita mulai mengkaji, mari kita membaca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Taysirul Khalaq, Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Hafidh Hasan Al-Mas'udi. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hildiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Adab syurbi, adab-adab minum. Kemarin baru saja kita menyelesaikan adab-adab ketika kita makan. Sekarang adab-adab ketika kita minum. Adabuhu, adab-adabnya minum, kathiratun, itu banyak. Minha, sebagian dari adab-adab minum yang banyak itu, tanawulul ina'i, mengambil gelas ya, atau wadah minuman ya, apa saja ya, bil yamin, dengan tangan kanan ya. Jadi kalau kita minum itu kan di gelas atau di, ini juga gelas ya, gelas plastik kiranya ya, gelas kemasan itu dengan tangan kanan ya. Dan meminumnya berarti ya dengan tangan kanan juga. Jadi mengambil dengan tangan kanan dan meminumnya juga dengan tangan kanan. Tidak hanya mengambilnya saja, tentu saja ya. Seperti kemarin makan juga dengan tangan kanan. Nah ini ya semata-mata mencontoh Rasulullah. Rasulullah itu kalau makan dan minum itu dengan tangan kanan. Ada satu hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah itu menyuruh kita makan dan minum dengan tangan kanan, ya,
Lalu Rasulullah membandingkan kalau setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Ya artinya berarti kita jangan ikut setan ya. Minum dan makan itu dengan tangan kiri jangan ya. Ya kecuali kalau kidal, kalau sampai pada level tidak mampu mengangkat minuman, tapi yang kidal itu pun hanya persoalan aktif dan tidak aktif saja. Tapi kalau sekedar makan, sekedar minum itu mestinya ya bisalah dengan tangan kanan ya. Itu yang pertama ya. Lalu wan nadharu fihi, dan melihat fihi di dalam ina ya. Ina itu wadahnya tadi, gelasnya tadi itu ya. Qabla syurbi, sebelum meminum ya. Jadi kita diperintahkan juga untuk kalau minum itu asal jangan diminum ya, tapi begitu diambil gelasnya itu dilihat dulu ya. Maksudnya apa ya? Lu siapa tahu dalam gelas itu lalu ada cicaknya, ada semutnya, ada lalatnya ya, ada atau coronya atau binatang-binatang lain yang tidak kita kehendaki, dan itu sangat mungkin, lebih-lebih kalau semula gelasnya itu sudah terbuka. Misalnya gelas yang sudah kita isi air minum lalu kita biarkan, kita tinggal, loh itu bisa jadi dalam waktu beberapa menit sudah terisi dengan binatang itu ya, minimal semut itu ya. Oleh karena itu ya harus dilihat dulu sebelum meminum itu ya. Nah seperti ini diatur ya dalam agama itu ya, ada adabnya di dalam minum itu. Ini sedikit ya, mudah-mudahan selesai satu kali pertemuan ini ya, agak cepat saja kalau begitu. Wat tasmiyatu, dan membaca basmalah ya. Baik ketika makan maupun minum itu kita diminta untuk membaca basmalah ya, bahkan dengan berdoa ya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar ya. Ada yang saya biasanya kan sok meng-share ya apa YouTube saya itu ke apa namanya teman-teman saya yang saya anggap katakanlah bisa menerima dan bermanfaat, itu saya pandang begitu. Itu kemudian ada yang memberikan tanggapan balik. Kebetulan yang bersangkutan ini dekat dengan Habib Lutfi, itu kemudian menyampaikan Habib Lutfi itu menafsirkan kenapa kok ketika kita berdoa Allahumma barik lana ya, ketika makan, ketika minum berdoanya kok dhamir mutakallim ma'al khair, yang berarti berkailah kami di dalam rizki yang kami akan makan, kami akan minum itu ya. Menurut beliau itu loh, yang namanya makanan minuman itu hadir di hadapan kita, kemudian siap kita makan dan siap kita minum, itu jangan dibayangkan datang begitu saja. Itu merupakan hasil kerja keras dari sekian banyak orang itu ya, Masya Allah itu. Yang kita makan padi misalnya, padi itu ya Allah ya, yang mencangkul sendiri, yang garu sendiri, yang meluku sendiri, yang menanam sendiri, yang matun sendiri, yang manen sendiri, yang giling sendiri, yang jual di pasar sendiri, yang masak pun bukan kita sendiri, seringkali yang bantu kita ya. Masya Allah itu. Sehingga ya mudah-mudahan orang-orang yang berjasa terkait dengan datangnya makanan kita itu juga mendapatkan berkah dari yang kita makan. Amin ya rabbal alamin. Minum begini ini juga jangan dikira hadir begitu saja, enggak ya. Yang paling terakhir peran Pak Hardi gitu. Tidak ada Pak Hardi, tidak ada minum itu kan ya, yang paling terakhir itu. Tapi sebelum Pak Hardi, penjual,
ya, Anam yang beli, ya, lalu kemudian pabriknya menyedotnya air, lu airnya sendiri itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ya, semoga mendapatkan berkah semuanya. Jadi tidak hanya Allahumma barikli, tidak hanya berkailah untukku, tapi barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, ya, begitu. Masya Allah, ya. Ini salah seorang sahabat saya yang kebetulan dekat dengan Habib Lutfi itu memberikan balasan seperti itu kemarin ketika kita menyampaikan adabul akli tadi itu. Lalu kemudian adab yang berikutnya adalah wal julusu, dan duduk. Jadi ketika minum itu duduk, ya. Lagi-lagi ternyata memang ya ada temuan-temuan ilmiah terbaru yang menunjukkan bahwa minum sambil duduk dengan minum sambil berdiri itu berbeda, ya. Saya kebetulan memang tidak ahli kesehatan sehingga tidak bisa menjelaskan panjang-panjang, tapi lebih baik untuk kesehatan ketika minum dengan duduk itu. Dan Rasulullah ketika minum duduk, meskipun memang ada hadis yang yang menginformasikan pada kita bahwa suatu ketika Rasulullah, ya, pernah itu minum sambil berdiri, tapi pasti ada sebabnya, ya, mungkin karena sedang apa begitu. Tapi sekali lagi perintahnya duduk, dan Rasulullah mencontohkan dalam banyak kesempatan duduk, ya, itu. Lalu yang berikutnya wa massul ma'i. Masun itu menghisap, ya, atau menyedot, ya, ya, tidak digoglok, ya, goglok betul, ya, tahu Pak, ya, agak beda, diteguk seteguk itu diglogok gitu loh Pak, glok sampai sak botol habis misalnya, itu enggak seperti itu, tapi diteguk sedikit-sedikit, dihisap sedikit-sedikit, ya, disedot sedikit-sedikit begitu, ya, begitu. Nanti masih ada penjelasannya setelah itu, ya. Nah, ini kenapa kok seperti itu? Li'anna abbahu, karena sesungguhnya glogok air tadi itu, jadi minum kok langsung ditenggak glok gitu, itu yadurrul kabida, ya, membahayakan jantung, ya, atau paru-paru, ya. Jadi sekitar itulah, ya. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, musul ma'a, sedotlah air, hisaplah air, mafson dengan sedotan, dengan hisapan, wala ta'ubbuhu abban, dan jangan glogok itu apa kalau bahasa Indonesianya, kok saya kok nggak begitu, apa meneguk, apa sama kira-kira meneguk, ya, di glonggong, ya. Jadi pokoknya intinya itu tanpa bernafas itu, ya. Jangan seperti itu, ya. Nah, ternyata memang ya ada kaitannya dengan kesehatan, ya. Tadi membahayakan jantung, ya, atau paru-paru tadi itu, ya. Wa minha, dan juga sebagian dari adab dari minum itu, wa minha syurbu, wa minha, dan sebagian dari adabnya minum itu asyurbu fi thalathati anfasin, ya, meminum dalam 3 kali nafas, ya. Ini juga diatur, ya. Nah, tidak hanya itu, yusammi fi kulli wahidin, dengan dibacakan basmalah di setiap nafas, wa yahmadu fi akhirihi, dan membaca hamdalah di akhir nafas, ya. Ini ada kaitannya dengan tadi jangan diglogok tadi itu, ya. Jadi ajarannya itu kalau bisa 3 kali nafas. Jadi kalau kita praktekkan misalnya, ya, bismillahirrahmanirrahim, baca bismillah,
Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, bismillah lagi ya, tadi bismillahirrahmanirrahim lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini yang ideal seperti itu. Meskipun ya pada umumnya kita tuh baca basmalah dan hamdalah itu di awal dan di akhir. Padahal tuntunannya itu dalam setiap nafas itu membaca basmalah dan membaca hamdalah, ya. Nah kayak gini-gini nih kalau nggak ngaji itu nggak ngerti ya, nggak ngerti kalau nggak ngaji, ya. Bahkan malah bisa jadi kita minum itu nggak baca basmalah, nggak baca hamdalah, ya pokoknya ya sudah ya, minum begitu saja ya. Padahal kemarin kita sudah menyitir satu hadis Nabi, barang siapa yang makan dan minum kok kemudian mengakhirinya dengan membaca hamdalah, Allah ridho terhadapnya. Jadi hanya gara-gara kita membaca hamdalah ketika minum, ketika makan itu Allah meridhoi kita. Ridho itu artinya puas. Ya. Ya memang orang bisa minum tuh kenikmatan luar biasa ya. Bayangkan kalau orang haus tidak ada air tuh kayak apa? Ya. Ada air sekalipun kalau kita terganggu penyakit tertentu yang ketika minum balik itu kan ada itu ya. Itu tersedia itu kayak apa itu? Nah kita ini alhamdulillah masih bisa minum dengan nyaman, dengan lancar, ya, masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekali nafas, ya, berhenti. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Teguk lagi, nafasnya habis. Alhamdulillah. Teguk lagi, baca basmalah dulu, baca hamdalah lagi 3 kali idealnya itu. Ya tinggal tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhannya sekali ya berarti ya kan ada cukup, mungkin hanya karena sekedar untuk membasahi, tidak minum yang serius. Tapi kalau minum yang serius itu maksudnya itu intinya tuh jangan digoglok tadi itu loh. Kadang-kadang kan orang ada atau minum tuh sak botol aqua besar itu digoglok itu tidak berhenti. Zaman dulu tuh kendi, masih ingat kendi ya? Nah, kendi itu kan sering kali digoglok gitu kan, glok, ya, ya ditenggak Pak ya. Oh ya ditenggak mungkin ya, diglogok tuh ditenggak mungkin ya. Ya begitu ya. Lalu yang berikutnya, wala yatanaffasu fil ina'i, dan janganlah bernafas di dalam wadahnya itu. Jadi usahakan ketika bernafas itu di luar gelasnya. Ya, jadi tidak kok kemudian nah, itu janganlah ya, jangan ya. Ya. Tapi di luarnya, ya. Lalu kemudian wala yatajasya'u fihi, dan jangan glegeen di wadahnya tadi, di gelasnya tadi itu. Uang bernafas saja tidak boleh, apalagi sampai glegeen ya. Kalau glegeen ya dipinggirkan lah ya, disingkirkan gelasnya. Nah ini tentu saja ya ada apa namanya, kemungkinan hal-hal yang tidak baik bagi kesehatan ya, karena ketika nafas dibuang apalagi sampai glegeen itu kan ada mungkin hal-hal yang tidak baik dari glegeen maupun dari nafas itu, sehingga diupayakan tidak di gelasnya itu, tidak di wadahnya tadi itu ya. Inak itu wadah ya, jadi sebenarnya bisa aja apa saja. Kalau kebetulan kita minumnya tidak pakai gelas tapi pakai mangkok ya, di mangkoknya itu ya jadi inak itu lebih umum, wadah ya, wadahnya bisa apa saja lah. Lazimnya yang namanya minum itu pakai gelas atau cangkir atau apalah ya begitu. Isak jam berapa 6? Walah kok suwe temen. Oh 44, oh masih cukup berarti, mudah-mudahan masih tinggal satu lagi ini.
Kita lanjutkan kalau begitu ya. Wa idza syariba wa arada ay yasqiya ghairahu ya. Wa idza syariba, dan ketika minum, wa arada, dan kemudian kita berkehendak ay yasqiya, memberi minum ghairahu, orang lain ya. Jadi kalau kita minum lalu kita ingin juga membagi pada orang lain minuman itu, fal yuqaddim, hendaknya mendahulukan man ala yaminihi, orang yang berada di sebelah kanannya, ala man biasarihi, dibandingkan dengan orang yang ada di sebelah kirinya. Jadi yang didahulukan orang yang sebelah kanan. Jadi kalau misalnya membaginya itu dari Pak Edi, itu adabnya itu ke kanan dulu. Ada aturannya ternyata itu ya. Ya. Tidak ke kiri. Ya, tidak ke kiri. Ya. Seperti putaran. Oh iya, seperti putaran ya ke kanan ya, ke kanan, betul ya, betul Pak, ya. Iya. Kebalikan arah jam, betul ya, kebalikan arah dari jam. Oh iya, kalau jam ke kiri ya, iya betul, ini ke kanan. Ya. Walau kana afdhola, meskipun yang di sebelah kiri itu lebih utama. Ya, aturannya begitu. Ya, nah kita kadang-kadang menghormati orang yang terhormat lalu kemudian didahulukan ya. Jadi ya tidak salah-salah amat ya, karena dalam rangka menghormati yang harus dihormati. Tapi aturannya secara umum begitu. Walau kana afdhala, meskipun yang di sebelah kiri itu lebih terhormat, lebih utama dibandingkan yang sebelah kanan ya. Ya, ini ada kasus ya di dalam sejarah Nabi itu, li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saqa a'rabiyan ya. Orang Arab itu orang, bukan orang Arab ya, Arab ya. Dalam bahasa Arab mirip itu. Kalau Arab itu Arab, orang Arab ya. Kalau Arab itu orang Badui, orang Arab tapi yang di desa, ya, yang bukan penduduk kota yang sudah terpelajar, yang sudah berbudaya, bukan ya. Arab, misalnya dalam Al-Quran itu kan banyak itu. Qalatil a'rabu amanna dan seterusnya itu pakai Arab, itu bukan Arab itu ya, Arab. Ya, saqa Arabian, Nabi memberi minum orang-orang Badui. Karena ala yaminihi, yang orang Arab itu berada pada sisi kanan Nabi, qabla Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma ya, sebelum Abi Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Mungkin pada saat itu sahabat Abu Bakar dan Umar berada di sebelah kirinya ya, sehingga kemudian didahulukan orang Arabian tadi itu, orang Badui tadi itu. Dan Nabi memang bersabda, ada sabdanya juga, al-aimana fal-aimana ya. Ini maksudnya ya, fal yuqaddim al-aimana fal-aimana, maksudnya dahulukan orang yang ada di sebelah kanan, lalu sebelah kanan, lalu sebelah kanan, terus kalau muter maksudnya ya. Nah, itu seperti itu. Baru sebelah kirinya ya, begitu. Adabnya seperti itu. Kalimat al-aimana fal-aimana ini maksudnya supaya didahulukan, ada prioritas ya. Persis seperti dalam hal sedekah itu, dalam sedekah, dalam hal membayar zakat dan segala macam itu adalah al-aqrab fal-aqrab, yang paling dekat dulu ya, baru kemudian yang paling dekat ya, yang lebih dekat, lalu kemudian agak sedikit jauh yang tapi yang masih dekat ya, baru kemudian yang
lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh. Prinsipnya seperti itu. Ya. Al-aqrab fal aqrab wal ahwaj fal ahwaj. Baru yang membutuhkan itu setelah yang dekat. Ya, itu prinsipnya seperti itu. Ya, saya kira ini pernah dibahas Pak Fadil kayaknya ya, ketika bicara mengenai infak, sedekah, zakat itu dibicarakan itu. Jadi makanya kalau kita mempraktekkan misalnya ada zakat fitrah, ada apa namanya pembagian daging kurban, ya itu memang ya yang paling dekat. Lah yang paling dekat ini al-aqrab ini ya kerabat dalam pengertian kerabat yang ada hubungan darah dulu yang didahulukan ya. Tapi tentu saja yang dekat di wilayah ya, baru kemudian yang lebih jauh. Nah, dekat ini juga dekat tetangga, menjauh ya. Jadi saya kira prinsip kita saya kira sudah betul ya. Jadi mendahulukan yang dekat, baru kemudian menjauh, mendahulukan yang membutuhkan, baru yang kurang membutuhkan dan seterusnya. Nah, kalimatnya persis ya. Itu berarti prioritas. Al-aqrab fal aqrab wal ahwaj fal ahwaj. Ya. Maksudnya ya fal yuqaddim, dahulukan ya, prioritaskan. Ya, yang akrab, yang paling dekat kepada yang kemudian kedekatannya itu berjenjang begitu, baru kemudian yang membutuhkan kebutuhannya juga berjenjang. Lah terkait dengan memberi minum ini al-aimana fal aimana. Ya, fal yuqaddim al-aimana fal aimana. Jadi mendahulukan yang kanan ya. Lalu kemudian tadi itu kalau misalnya muter itu ya. Ini kan muter nih ya. Nah, ini tolong kalau mau dipraktekkan mulai kapan ya silahkan dengan cara seperti itu ya. Jadi kalau muter dahulukan yang titiknya dari mana itu muter ya begitu. Hah? Oh sudah begitu ya. Oh alhamdulillah ya, kalau sudah bisa nggak begitu perhatian malahan ya. Kalau sudah begitu alhamdulillah, berarti sudah mempraktekkan adabnya minum, adabnya makan itu ya. Itu ya. Alhamdulillah baik Bapak-bapak ya, ini adab syurbi ini cukup pendek ya. Hanya cukup dibahas 1 kali pertemuan ya. Kemarin yang adabul akli itu cukup panjang ya, sampai dibahas 3 kali pertemuan. Ya sekali lagi mudah-mudahan adab-adab dalam kehidupan kita sehari-hari, makan, minum ya. Nanti setelah ini tidur ya. Nanti setelah ini adab di masjid ya. Itu meskipun ya katakanlah kita baru ngaji sekarang sekalipun ya. Ya kalau memang ada yang belum kita lakukan, mudah-mudahan bisa kita lakukan. Tidak ada kata terlambat ya. Tapi yang lebih penting memang anak-anak seperti ini ya. Anak-anak, halo anak-anak ya. Ini kebetulan kok banyak ini anak-anak ini. Karena pas liburan ya. Oh enggak, loh kemarin saya tanya ketika kok sekarang kok anak-anak pada nggak ngaji, katanya di pondok. Oh ada yang di pondok. Ini alhamdulillah ya, ini ngaji akhlak sebenarnya anak-anak tepat sekali ini ya, masih kecil itu untuk bisa ngaji akhlak ini. Ya. Terima kasih anak-anak ya, mau ngaji di masjid bersama bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.